Assalamualaikum. Selamat pagi dari Blangkolak 2. Kita berada di PT Mokat Komoditi Gayo. Kita ketemu lagi dalam ngobrol bareng Taufik. Kita masih di Tanah Gayo. Masih ngubek di Tanah Gayo. Mulai dari petani sampai ini kita akan ngobrol tentang ekspor kopi dan tentang bagaimana ekspor kopi itu, dan banyak permintaan bahwa di Tanah Gayo ini adalah organik. Nanti kita coba bincang-bincang dengan Bang Iwan Tosaputra. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Kapan mulai tertariknya Bang Iwan terhadap perkopian ini? Saya coba cerita sedikit Bang. Iya. Jadi saya dulu tuh tamat kuliah di UISU. Di USU? UISU Fakultas? Fakultas Pertanian. Pertanian UISU, tahun berapa itu? Jadi saya termasuk mahasiswa yang abadi, masuk 99, tamatnya 2006. Jadi yang sangat abadi. 7 tahun? Ya, udah hampir DO dulu. Iya. Terus karena kan Bapak tahu dulu Aceh ini pertama itu 2000 tuh konflik ya. Konflik tapi 2002. Terakhir 2004 kita tsunami Pak. Tsunami, saya juga belum tamat. Saya tamat di 2006. Terus setelah tamat saya pulang kemari. Menganggur 1-2 bulan, kebetulan ada perusahaan besar di sini waktu itu, karena kan begitu tsunami, mata dunia itu semua melihat Aceh. Ternyata kopi itu di sini pusatnya. Kopi Arabica Sumatera itu di sini. Jadi banyak perusahaan di sini yang besar. Saya tes atau wawancara, saya diterima di sebuah perusahaan. Waktu itu perusahaannya kerjasama dengan Koperasi NCBA. Jadi saya bekerja, sembari bekerja saya awalnya menjadi penyuluh Pak, penyuluh kepada petani kopi. Ya, jadi waktu itu perusahaan itu ada mencoba mengaplikasi sertifikasi organik, karena permintaan pasar pada waktu itu sangat tingginya untuk sertifikasi organik. Jadi saya jadi penyuluh, saya dikasih wilayah daerah jagung 7 desa, sekitar 500 petani. Jadi kerja saya itu tiap hari ke desa. Wawancara petani, bagaimana budidaya. Terus kita namanya juga mahasiswa, mantan mahasiswa kan ada ilmu pengetahuan tentang pertanian dan budidaya kopi Pak ya. Kita walaupun orang tua saya dua-dua tuh pegawai negeri, bukan petani gitu. Tapi kami juga punya kebun kopi gitu. Kami dibesarkan dari biaya kopi gitu. Terus singkat cerita saya mulai bekerja 2006. Sampai saya ini juga bekerja, tapi di pertengah jalanan pimpinan perusahaan itu karena melihat potensi mungkin kamu disuruh buat perusahaan, kamu buat perusahaan, saya support dan usahakan kamu ekspor. Berbeda dengan kopi yang ada kata dia, karena permintaan kopi semakin hari itu Pak semakin bagus untuk kopi yang khusus atau dikatakan kopi specialty dengan proses khusus dia. Jadi roaster, kafe shop sudah mulai, karena kan kopi ini terus booming Pak ya. Jadi orang di mana-mana cerita ngopi. Terus kopi ini juga komoditi yang menengah ke atas, yang komoditi yang tidak bisa dipolitisasi. Jadi saya tertarik untuk berbisnis. Di samping juga diberi kesempatan dengan perusahaan untuk mengikuti expo ke luar negeri. Sebelum pandemi Pak, saya setahun itu bisa 2-3 kali ke luar negeri Pak. Ke negara mana aja? Memang expo itu paling besar itu Pak untuk kopi itu di Amerika Pak. Jadi dia ada nama SCAA, Specialty Coffee Association of America. Itu di bulan April. Insya Allah nanti di April ini kita berangkat juga. Terus untuk Eropa itu di bulan Juni dia pas summer. Nanti ada lagi SCAJ Pak, itu di Jepang, dan di Korea itu di bulan November. Oke. Ya. Tertariknya setelah tamat kuliah terus menjadi penyuluh itu. Penyuluh pertanian. Ekspor itu karena diminta sama perusahaan untuk membuat suatu perusahaan ekspor. Disupport ya. Berarti untuk kopi-kopi sudah paham lah ya, dari mana asalnya, bagaimana pengolahannya, Bang Iwan sudah paham. Karena awalnya saya jadi penyuluh, jadi kan saya udah tahu nih kopi mana daerah yang bagus taste-nya. Di waktu bekerja kan kita setiap hari membeli kopi, menerima dari petani. Kopi itu dibeli dari petani, selalu kita taste dulu Pak, kita cupping dulu. Jadi ketika cuppingnya oke, baru kopi kita bayar. Jadi itu kan menambah edukasi Pak ke bawah, supaya petani juga melakukan pasca panen itu tidak salah. Tadi ada tentang organiknya. Cara mendapatkan sertifikat organik ini bagaimana?
pada prinsipnya kan permintaan organik ini kan datang dari atas Pak. Ya. Jadi pembeli luar negeri, Iwan, kami mau beli kopi kamu tapi you harus memiliki sertifikasi organik. Ya. Jadi dia rekomendasi, itu ada badan sertifikasi bla bla bla. Saya ambil contoh lah, mungkin di Gayo ini yang sangat populer itu namanya Control Union Certification. Dia itu badan sertifikasi yang memang kantor pusatnya di Rotterdam, tapi punya kantor perwakilan di Indonesia. Ya. Jadi nanti kita aplikasi Pak, kita aplikasi standar ke mereka, berapa jumlah petani, berapa jumlah hektar, dia akan cek Pak. Jadi auditor akan turun mengecek lahan, nanti di random Pak ya, dari misalnya petani kita 1000, mungkin diambil persentase sekitar 30% gitu. Nanti itu akan diuji Pak, pertama itu diambil dulu sampel tanah. Tanah, ya. Terus sampel daun kopi Pak. Ya. Yang terakhir itu sampel biji kopi. Nanti itu akan dianalisis, dia akan kirim ke lab yang di Rotterdam, TRR namanya. Dia akan analisis 2 kali. Nanti dia datang lagi bulan ketiga, dia uji lagi. Ketika nanti tidak terdapat kimia dengan persentase ada ringnya Pak ya, maka dinyatakanlah bahwa binaan perusahaan tersebut layak mendapatkan sertifikasi organik. Sertifikat organik, ya. Apakah ada perbedaan antara organik dan non organik ini? Kalau secara fisik kita lihat sama Pak ya. Sama ya. Nah, mungkin dari density kelihatan sedikit berbeda. Yang organik bisa lebih berat ya density-nya. Kalau yang non mungkin karena kimia kan agak dipaksa Pak ya. Dan secara taste mungkin hampir tidak bisa dibedakan Pak. Hampir tidak bisa dibedakan. Ya mungkin sekarang karena isu yang berkembang terus 2 tahun terakhir ini yang menerpa kopi Gayo, bahwa mengatakan kopi Gayo itu kimia tinggi karena terdapat glifosat. Glifosat ini bahan kimia herbisida ya. Herbisida. Dan itu datangnya dari tanah ya. Dan dia bisa hilang itu sampai 2 tahun. Mungkin itu sudah menjadi ancaman dan itu menjadi wanti-wanti kita. Memang pada prinsipnya kan orang semua mau cepat Pak ya, menggunakan bahan herbisida dan bahan kimia untuk supaya kerja nggak lebih repot gitu. Itu mungkin jadi hambatan. Terus terakhir kali itu memang yang bisa mengetes itu hanya di luar negeri Pak. Jadi kita ada yang bisa mengetes kadar glifosat itu cuma sampai 0,05 mili. Sementara yang diminta oleh pihak luar negeri itu kita harus 0,01 minimum. Jadi Indonesia belum memiliki alatnya Pak. Mungkin itu jadi PR pemerintah ke depan. Saya pikir. Jadi glifosat ini kan dari kandungan herbisida tadi. Nah, apakah itu yang diujinya tanahnya atau memang tanaman? Buah kopi Pak. Buah kopinya. Jadi masuk dia ke buah kopi. Jadi dia dari tanah ke akar diserap, dia akan masuk ke buah kopi Pak. Jadi yang diuji itu adalah biji green bean-nya dibawa ke luar negeri Pak. Bukan tanahnya yang diuji. Bukan buahnya Pak. Buahnya ya. Nah, karena kan yang menyebabkan kanker itu kan di buah itu. Di buahnya kan orang minum Pak. Jadi itu dianggap menyebabkan kanker. Jadi glifosat ini bisa sebagai dasar kanker ya. Iya. Penyakit kanker ya. Isunya seperti itu Pak. Isunya gitu ya. Jadi mereka minta supaya glifosat ini ditiadakan. Jadi dengan manual ya. Jadi ya sebenarnya kan bagus sih Pak ya, jangan menggunakan kimia karena kalau dengan kimia glifosat kan cacing juga mati. Sebenarnya kan tumbuhan bercacing Pak ya. Jadi tanah juga jadi kering dan haus gitu Pak. Dalam rangka ekspor ya. Berapa banyak Bang Iwan per bulan ekspor ini? Dan permintaan itu dari mana saja? Kalau Mekat sih mulai ekspor tuh Pak pertama sekali 2018 Pak. 2018 tuh mungkin kita kecil Pak. Jadi terus grafiknya terus karena kita fokus ke quality dan kita juga bersaing di harga dan melobi-lobi pasar. Mungkin kalau sekarang itu di 2019 lumayan Pak, 2020 memang agak sedikit menurun karena kita pandemi. 2021 sampai 2021 itu mungkin kita 1 bulan masih 2 Pak. Masih 2 kontainer. 2 kontainer. Teringat 2020. Itu kan ada yang 40.000 ton itu yang tertunda ekspor, ini penyebabnya apa itu? Kan itu waktu itu heboh Pak ya, sampai Presiden Jokowi juga gubernur kita menyatakan ke Presiden minta kopi kita dibeli karena pada saat itu kan produksi terus melimpah Pak. Produksi jalan terus. Jalan. Tapi kan karena dunia kita lagi mengalami COVID Pak ya, 19 kan di mana-mana semua PPKM, di mana-mana semua tidak boleh dibenarkan
terbuka, otomatis kan ekonomi kan tutup Pak, bukan jadi Indonesia ya. Jadi kopi ini kan komunitas, orang minum kopi itu kan di kafe dia Pak. Apalagi kopi Gayo ini kan kopi yang kelasnya premium, jadi bukan kelasnya yang ada di minimarket ataupun kopi saset gitu. Jadi kopi yang di restoran ataupun besok lah gitu. Jadi kan orang nggak bisa keluar Pak. Jadi kan otomatis supply di mana kan terganggu. Betul. Jadi demand-nya kurang, sementara produksi terus panen Pak. Jadi itu sempat ada sampai petani itu menebang pohon kopi Pak, karena kopi itu nggak bisa dijual. Itu kan sangat krusial lah. Dan sekarang itu terbalik 360 derajat. Saat ini kan harga kopi tinggi. Bukan ada masalah dengan pengolahannya atau apa itu yang 40.000 itu tertunda gitu. Sebenarnya tidak Pak. Tidak, persoalan pandemi itu yang saja. saya pahami memang pasarnya lagi sepi Pak. Pasar lagi sepi. Pasarnya lagi sepi. Karena memang serapan kopi nasional kita kan nggak begitu besar Pak. Walaupun sekarang udah meningkat, persentasenya itu mencapai 0,5%. Karena begini saya sampaikan Pak. Sekarang peminum kopi tertinggi di dunia itu adalah per kapita Pak. Itu adalah Swedia Pak. Swedia 1 tahun per jiwa dia bisa minum kopi 12 kilo Pak. Indonesia satu tahun tuh hanya 0,5 kilo. Setengah kilogram ya. Persoalannya kan Swedia itu cuma 8 juta penduduk. Kalau Indonesia lah kita bisa minum kopi katakanlah 1 jiwa 2 kilo aja, mungkin kopi kita nggak perlu diekspor Pak. Nggak perlu ya. Pasar lokal lebih menyerap ya. Dan lebih gampang jualnya. Menjanjikan. Dan lebih gampang jualnya tanpa ada perbedaan organik dan non organik ya. Betul. Semua diserap di sini di lokal ya. Kalau di Bang Iwan sendiri, negara mana yang Bang Iwan ekspor? Sampai saat ini memang Pak, Amerika itu pasar paling besar untuk ekspor Pak. Amerika. Selain Amerika apa lagi? Eropa. Dan sekarang yang di Asia sudah mulai berkembang permintaan itu Pak, China semakin kencang sekarang permintaan untuk kopi Arabica Pak. Di sana pemasoknya negara mana aja di China? Memang pemasok kopi terbesar ini Pak Brazil Pak. Brazil. Untuk Arabica, untuk Robusta itu adalah Vietnam. Tapi kopi Arabica Sumatera ini kan kopi yang punya ciri khas unik ya Pak, dari rasa yang unik, yang mungkin ini sunatullah lah Pak, yang mungkin negara lain tidak mendapatkan seperti itu. Jadi makanya harga kita juga lebih premium, dan China juga edukasinya sekarang saya lihat udah mulai anak-anak muda untuk beralih dari minum teh ke minum kopi. Itu peluang besar bagi kita di sini Pak. Tinggal bagaimana kita meningkatkan produksi. Produksi, terus bagaimana mempromosikannya, dikemas yang bagus lah, seperti itu Pak. Nah, bagaimana pada saat ekspor itu syarat-syarat untuk melakukan ekspor? Untuk saat ini pemerintah semakin terus memberikan kelonggaran Pak, karena kita tahu sendiri bahwa pemerintah kepingin peningkatan ekspor itu terus dikasih peluang besar Pak. Regulasinya juga lebih digampangkan sekarang, karena dia ekspor itu kan menyangkut ada 3 kementerian Pak ya. Yang pertama perdagangan, terus pertanian, sama keuangan Pak. Keuangan nanti di bea cukai dan di perpajakan. Kan itu nanti sudah sinkron Pak. Jadi mereka bisa melihat semua. Artinya satu atap ya. Jadi regulasinya lebih digampangkan sekarang saya lihat. Izinnya maupun bagaimana cara pengurusannya, bagaimana kita menyiapkan dokumen apa yang diperlukan oleh buyer, itu lebih sekarang lebih simpel. Semuanya bisa online Pak. Online ya. Tidak perlu kita datang. Tidak perlu datang masalah. Gitu. Pernahkah mengalami re-ekspor? Misalnya kita ekspor, tahu-tahunya dikembalikan itu. Pernah? Di reject Pak. Reject ya. Reject. Untuk saat ini saya belum pernah Pak. Belum pernah ya. Dan belum tentu jangan terjadi, karena kan kalau reject kita harus urus izin impor lagi Pak. Urus izin impor lagi. Kan biayanya lebih mahal lagi. Ya. Dan regulasi impor juga lebih susah sekarang Pak kan. Jadi persyaratannya lebih banyak. Sebenarnya sih bagus tuh untuk regulasi impor dipersulit sedikit, bukan dipersulit Pak ya. Artinya diketatkan lah supaya jangan semua barang yang masuk ke Indonesia itu tidak terkontrol, karena kan itu pintu Pak ya. Impor dan ekspor itu ada pintu. Jadi saya harap itu jangan terjadi Pak, karena makanya kita kan ekspor ini kan ada sebelum kita kirim barang itu ada namanya PSS. PSS itu adalah pre-shipment sample. Jadi ketika kita mau menawarkan kopi ke buyer, kita kan kirim sampel Pak. Sampel itu kan mewakili barang yang ada. Jadi ketika kita satu kontainer itu katakanlah 19 ton 200 atau 19 ton, kita siap ambil kopi sampel itu dari kopi yang tersedia.
jangan sekali-sekali mengirim sampel bukan kopi yang akan bakal dikirim. dijual. Ya. Itu jadi kunci. Jadi kalau ketika kopinya kita kirim itu, sampelnya itu kan Wajib pasti, itu juga yang dikirim ya. pasti nggak ada masalah dia. Ketika nanti dia sampai Arifura kontainer, walaupun dia udah bayar Pak ya, dia kan sekarang sistem ekspor itu kan cash by dokumen, CAD Pak ya, cash again dokumen. Nanti kan dia juga cek lagi kopinya, dia akan lihat sampelnya dengan kopi yang sampai. Kalau mungkin itu berbeda, itu yang saya pikir itu komplain. Itu yang reject. Itu yang ya. komplain Pak. Jadi kepercayaan yang paling sangat ditekankan. Nomor satu Pak, dan itu sangat sulit untuk menjaganya. Ya. Memulainya sulit, menjaga juga sulit. Jadi tetap bangun kepercayaan dan yakinlah kalau pasca panennya benar, kita prosesnya dari awal benar, kopi pasti sana Pak. Iya. Nah, berapa banyak petani yang Bang Iwan bina dalam rangka untuk ekspor ini? Saat ini sih memang Mekat belum banyak Pak ya. Masih dari 450 petani itu juga saya pikir yang menyuplai ataupun yang bisa mampu membeli kopinya dari kita ataupun kita beli kopi dari dia mungkin sekitar 40-50% Pak. Karena kan kita nggak boleh monopoli Pak. Iya. Jadi petani juga mungkin dia udah punya family sebagai toke, sebagai kolektor ataupun dia jual ke tempat lain itu kan hak dia. Ya, kita juga sebagai produser ataupun eksportir kan harus membina ya. Iya. Tujuannya kan supaya kalau penjualannya bagus, harga bagus juga harga beli harus lebih tinggi Pak. Iya. Jadi supaya kita jangan ada jangan ada gap dan Iya. satu minggu kan Kesenjangan ya. kesenjangan lah. Iya. Jadi kan tujuannya untuk itu Pak. Kopi-kopi yang ada di sini ini semua murni pure dari petani atau dari agen? Saya belinya Pak, jadi kita tuh ada namanya di desa itu prosesor dan kolektor. Kan nggak mungkin petani itu kan jual kadang-kadang kan di ini satu goni, ini satu goni kan, karena jarak jauh kan nggak mungkin dia ngantar kemari Pak. Iya. Nah, mungkin saya pun juga karena pekerjaan terbatas kan nggak mungkin dia standby di desa. Jadi kita tuh ada namanya kolektor, pengumpul di desa. Nanti petani itu akan store ke kolektor. Nanti dia jual beli dengan kolektor itu akan antar ke kita setiap harinya. Jadi hari ini ada berapa, dari jumlah petani berapa, itu yang kita proses. Kalau petani langsung antar kemari bisa? Boleh Pak. Boleh ya. Nah, kalau biasanya dari kebun-kebun dekat-dekat sini seperti ada saudara kita, terus ada teman saya juga punya kebun, termasuk kebun orang tua saya, ya langsung kemari antarnya. Oh, langsung kemari antarnya ya, itu proses, tidak. Pak. Jadi berapa tangan ini sekarang dari petani, kolektor, nggak ada lagi jembatan lain? Nggak ada. Kolektor langsung ke kita. Langsung gitu. Sebenarnya kolektor kan juga perwakilan kita Pak. Memang kita angkat kolektor di masing-masing Jadi desa. kita minta siapa yang bisa kita percaya dia yang kita angkat. Seperti itu. Nah, proses-proses kopi ini kan macam-macam ya. Ya. Negara-negara yang Bang Iwan ekspor ini pada umumnya proses kopi yang bagaimana? Pada prinsipnya yang sangat populer untuk kopi Gayo ini kan semi wash. Semi wash. Semi wash itu atau wet hull. Wet hull. Wet hulling namanya Pak. Wet hulling itu proses basah. Jadi kenapa itu populer? Itu dulu populernya itu di tahun 1980-an kalau saya nggak salah Pak, yang mengatakan senior-senior. Jadi karena di saat panen kopi, di situ musim penghujan untuk Gayo. Jadi kan butuh proses supaya kopi ini cepat. Iya. Jadi dengan proses basah, mungkin proses itu lebih cepat. Iya. Dan itu ada keuntungan juga kopi itu ketika proses hal dia bodinya lebih tinggi, rasa lebih menjanjikan lah, ya kan seperti itu Pak. Selain itu memang yang sudah mulai banyak sekarang permintaan itu proses-proses yang khusus Pak. Maksudnya gimana nih proses khusus Yang khusus itu mungkin seperti yang ada di sini seperti full wash. Ya. Full wash ini kan proses yang full cuci artinya Ya, Pak. Jadi kopinya nanti dia minta di soaking sampai 36 jam. Dia di soaking sampai ada 24 jam, ada fermentasinya itu basah, ada fermentasi kering tergantung dari prosesnya. Intinya semuanya yang kita buat ini permintaan dari pasar. Bayar lah ya, permintaan bayar. Bayar. Kalau full wash di Amerika juga minta Pak sekarang. Amerika. Asia juga minta. Ada lagi sekarang prosesnya natural. Natural ya. Natural Itu ini- tanpa cuci. Bukan Pak. Jadi? Kalau yang tanpa cuci itu honey namanya. Kalau natural ini dia buah cherry dari petani dicuci, nanti dicuci terus di drying seperti ini di bawah bola seperti ini Pak, di drying dulu sampai bisa mencapai 30 hari Pak. Sebulan. Ya, baru di pulping, baru diuling Pak. Seperti itu dia. Lebih lama waktunya Lebih ya. lama. berarti ya. Nah, jadi kan ya Pak lebih lama terus
kan pasti dia memiliki rasa yang khusus Pak ya. Lebih ke buah gitu. Terus kalau disajikan dengan ice pasti lebih enak gitu ya. Kalau Eropa dia jenis kopi apa yang diminatinya? Secara umum sih semua minta grade 1 Pak, White Hull. White Hull secara umum. Tapi nanti biasanya kayak seperti kita di Mekat ini, dalam satu kontainer itu kan ada 19 ton 200. Nanti mungkin 10 ton White Hull grade 1, nanti 3 tonnya natural, sisanya nanti full wash, mungkin ditambah lagi honey gitu. Jadi dia full satu kontainer itu tetap 19 ton 200 gitu. Jadi di mix sekarang tuh udah mulai permintaan kopi seperti itu Pak. Jadi nanti ada minta lagi, oh saya minta long berry, itu kan udah ke varietas Pak ya. Oh saya minta piberry gitu, itu udah varietas. Mungkin itu sekarang semakin tumbuh kembang. Jadi makanya untuk adik-adik yang ataupun teman-teman kita yang memiliki kebun ataupun punya niat untuk memiliki proses kopi, peluang untuk bisnis sangat besar sekarang Pak. Sangat besar. Nah misalnya saya punya kebun sekitar 3 hektar, 4 hektar. Saya mau ekspor nih. Apa bisa Bang Iwan bantu? Bisa. Bisa ya? Jadi kalaupun saya pernah bantu teman, dia ekspor ke Korea tahun lalu. Dia ekspor 500 kilo, satu valet. Karena dia nggak memiliki perusahaan, saya bantu. Tapi saya jelaskan dulu ini regulasinya. Nanti kamu harus lakukan ini, dan diskusikan ke bayarnya. Karena ini kopi kebun kamu, tapi undernya melalui perusahaan saya. Saya bantu Pak. Oh bisa ya? Itu ada fee-nya untuk perusahaan bagaimana? Itu tergantung dari teman. Kemarin kan dia berikan, karena kan kita juga harus bayar pajak. Kita juga harus bayar tenaga untuk bekerja, kan biaya untuk email gitu Pak. Terus ya untuk dokumen itu semua dibayarkan sama dia. Artinya kita bantu supaya termotivasi lah. Sebenarnya dia mengatakan ke saya, sebenarnya Bang sama aja mau saya jual lokal dengan ekspor, mungkin lebih bergengsi aja kata dia. Tapi kalau untuk margin nggak jauh perbedaan kata dia. Oh, cuma ada nama lah bahwa kopi aku pernah ekspor nih. Ada kebanggaan ya. Pribadi dia seperti itu. Terakhir ini, apa saran-saran kepada misalnya pemula untuk ekspor Pak. Dan petani untuk memacu produksinya dengan standar-standar yang ditentukan. Mungkin dari petani Pak, yang saya mau sampaikan, kita berharapkan petani ini bertani itu bukanlah pilihan terakhir Pak. Bertani itu adalah salah satu pekerjaan yang mulia. Jadi kan bertani sekarang kan udah bertani modern Pak. Nah, bertani modern. Terus kopi ini kan kita melihat kopi ini kan tidak, grafik itu nggak pernah seperti grafik komoditi lain Pak. Jadi komoditi yang selalu stabil dan menjanjikan, dan juga harganya sangat fantastik. Apalagi sekarang banyak kopi-kopi yang permintaan khusus. Jadi saya berharap anak-anak muda ya berkebun walaupun lebih bagus lagi setelah berkebun diproses sampai menjadi green bean. Itu mungkin nilai tambahnya akan lebih besar. Ditambah lagi mungkin menjadi roast bean ataupun powder, itu mungkin nilai tambah akan lebih besar. Jadi kita semua, saya juga lahir di sini, jadi teman-teman kita juga semua otomatis ataupun tidak pasti ada memiliki kebun dan pernah berkebun. Mungkin ya ini merupakan emas merah lah buat kita, daerah kita, karena daerah lain itu tidak memiliki seperti ini Pak. Walaupun di anugerah Tuhan ini. Jadi memang anugerah Tuhan yang jangan kita sia-siakan. Jadi mumpung ada kesempatan dan sekarang ini sangat bagus untuk kita semua, jadi ayo semua kita menjadi petani yang milenial dan menjadi petani yang bisa menjual kopi dari petani sampai ke peminum. Saran bagi orang yang mau ekspor? Kalau saat ini kita bisa bantu. Kalau dia mau ekspor, intinya kan sekarang ekspor itu kan membangun kepercayaan ke buyer dulu Pak. Kalau buyernya udah percaya, terus dia udah, jadi ekspor itu nggak semata-mata hari ini kita diskusi bio email langsung terus kirim, tidak Pak. Saya itu membangunnya itu 3 tahun lebih. Bagaimana terus berkomunikasi, dari kepercayaan kita kirim sampel sampai dia berkunjung kemari, dia melihat dengan nyata, dia membaca psikologis kita, oh ini orang bisa dipercaya, barulah memulai ekspor. Jadi untuk mulai ekspor itu ya juga seperti itu, harus dengan penuh keberanian, penuh rasa tanggung jawab, dan tetap harus memberikan kualitas yang bagus. Itu insya Allah kalau semua itu tercapai dan bisa dilakukan, saya yakin pasti bisa.
Ya. Terima kasih nih Bang Iwan bincang ngobrol kita pada hari ini. Yang jelas kunci daripada itu semua baik ekspor maupun non ekspor adalah kepercayaan. Kepercayaan ini yang harus kita bangun. Bagaimana kita melakukan sesuatu kegiatan, apapun kegiatan yang kita lakukan, mesti ada kepercayaan kepada pihak-pihak lain, sehingga tidak ada manipulasi di dalamnya. Apa yang diminta itu yang diberikan. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.